Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Rahmawati, mahasiswa PPG Prajabatan PGSD UNS tahun 2020. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisa kebutuhan bahan ajar tentang RPP yang telah saya buat. Saya mengambil RPP kelas tinggi kelas 4 semester 2, tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 1 tentang keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Mata pelajaran yang saya ambil adalah Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Dengan kompetensi dasar untuk mata pelajaran IPS 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Indikator 3.2.1 mengidentifikasi berbagai keragaman budaya bahasa daerah yang terdapat di Indonesia. Materi pelajaran keragaman budaya bahasa daerah di Indonesia. Kegiatan pembelajaran secara berkelompok, siswa dapat menelaah keragaman bahasa daerah dari berbagai daerah di Indonesia dengan tepat. Untuk pemuatan mata pelajaran PKN, kompetensi dasar 1.4 mensyukuri berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indikator 1.4.1 menerapkan sikap bersyukur atas berbagai keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya yang ada di sekitar. Materi pembelajarannya, keragaman budaya Indonesia tentang bacaan keragaman budaya bahasa daerah di Indonesia. Untuk kompetensi 2.4 menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Indikator 2.4.1 menunjukkan sikap kerjasama dengan berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Untuk indikator 3.4.1 memperinci kosakata bahasa daerah berdasarkan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Kompetensi 4.4 menyajikan berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Indikator 4.4.1 menunjukkan cara yang dapat digunakan untuk menjaga bahasa daerah agar tidak punah. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara kelompok, siswa mampu memperinci beberapa kosakata bahasa daerah berdasarkan daerah di Indonesia dengan tepat. Secara individu, siswa mampu menunjukkan cara yang dapat digunakan untuk menjaga bahasa daerah agar tidak punah. Untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Dengan indikator 3.7.1 menyebutkan informasi yang terdapat dalam teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah. 3.7.2 menguraikan gagasan pokok tiap paragraf dalam teks bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Kompetensi dasar 4.7 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Dengan indikator 4.7.1 menuliskan isi teks bacaan dengan bahasa sendiri. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara individu, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok pada teks bacaan. Siswa dapat menyusun kembali isi teks bacaan dengan bahasa sendiri secara terampil. Untuk sumber belajar yang saya ambil, sumber belajar saya ambil dari buku maupun internet. Dari buku, saya ambil dari Sadiman, yaitu tentang ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 4 SD atau MI, terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk sumber internet, saya ambil dari Budiono, Keragaman Budaya di Indonesia. Untuk buku, ada dari Pujiati dan Retno Heri, Cerdas Pengetahuan Sosial 4 untuk kelas 4 SD atau MI. Ada sumber dari internet yaitu Gemawan Dwi Putra tentang bahasa daerah yang terancam punah.
Ada sumber buku dari Kusumawati tentang indahnya keberagaman di negeriku. Buku Guru edisi revisi Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumber buku Prayitno Opih, Pendidikan Kewarganegaraan 4 untuk kelas 4 SD atau MI, Jakarta Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Jenis bahan ajar yang saya pilih, saya berencana akan membuat handout flipbook. Sekian presentasi mengenai analisis kebutuhan bahan ajar pada kelas 4 semester 2 dari RPP yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.